Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali lagi mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, menuntun dan memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai 18. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai 18. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan tidak dengan tulus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersuka cita, aku akan tetap bersuka cita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita mau melihat satu bagian di dalam perikop, di dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi, tentang bagaimana Paulus itu menghadapi kondisinya saat ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas, mungkin ada satu hal yang bisa kita pelajari terlebih dahulu, yaitu bahwa sudut pandang kita memandang sesuatu akan mempengaruhi kita bagaimana kita meresponi hal tersebut. Misalnya saja, kalau kita melihat sesuatu hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan memandangnya sebagai apa, gitu ya? Apakah itu sebagai satu hal yang membuat kita semakin terpuruk, atau semakin membuat kita tertantang untuk lebih maju? Kalau istilah orang-orang bisnis zaman dulu atau mungkin motivator-motivator begitu ya, melihat segala sisi positif dari segala sesuatu begitu ya. Sehingga apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita harus dipandang secara positif. Karena dengan pemikiran positif itulah kita akan terus maju dan tidak mundur atau bahkan mungkin berhenti begitu langkahnya. Nah, sama halnya dengan Paulus. Ketika dia berada di dalam penjara, dia tidak kemudian merasa bahwa dia gagal atau bahkan mungkin merasa dia menjadi orang yang harus tidak bisa ngapa-ngapain karena dia di dalam penjara. Tetapi ada alasan di balik sukacita yang Paulus rasakan ketika dia berada di dalam penjara. Jadi Paulus memandang pemenjaraannya ini dengan positif, dan dengan itu juga dia menganggap bahwa karena pemenjaraannya membuat Kristus itu semakin diberitakan. Kalau kita baca lebih lagi di sini ayat yang ke-13, bahkan Paulus berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi di sini Paulus mengungkapkan bahwa pemenjaraannya itu membuat semua orang yang bahkan yang ada di istana pada waktu itu mengerti dan melihat bahwa Rasul Paulus dipenjarakan oleh karena Kristus. Sehingga dengan demikian Kristus diberitakan. Jadi Rasul Paulus memandang kondisi dan situasi yang dialaminya sebagai satu sarana di mana Kristus lebih diberitakan, Kristus lebih ditinggikan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan Rasul Paulus juga kemudian menjelaskan ada dua tipe orang. Selama Paulus berada di dalam penjara, ada dua tipe orang yang juga melakukan pemberitaan Injil. Yang pertama adalah orang-orang yang melihat Rasul Paulus dipenjarakan karena Kristus, sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang lebih berani lagi
melihat keadaan dan kondisi Rasul Paulus yang di dalam penjara, sekalipun dia harus tersiksa, mungkin menderita, dia tidak bisa kemana-mana. Tetapi ada orang-orang yang melihat hal itu semakin membuat mereka berani untuk memberitakan Injil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang juga bahkan menggunakan kebencian, dengkinya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa dua tipe orang ini sama-sama memberitakan Injil, tetapi dengan cara yang berbeda. Lalu di sini Rasul Paulus menutup bacaan kita tadi di ayat yang ke-18, dia berkata, namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersuka cita, aku akan tetap bersuka cita. Rasul Paulus tidak mementingkan apa orang-orang yang memberitakan Injil ini dengan cara yang baik maupun dengan cara yang palsu. Tetapi yang penting Injil itu diberitakan. Nah, mungkin ini menjadi satu pertanyaan. Apakah Rasul Paulus menjadi orang yang permisif begitu ya? Apa-apa ya sudah, enggak apa-apa, yang penting Injil diberitakan. Kalau begitu kita gunakan kekerasan, paksa orang supaya jadi Kristen, supaya Injil diberitakan. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Paulus? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat dengan jelas. Di sini, di ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata begini. Tetapi yang lain, ini ditujukan kepada orang-orang yang menggunakan dengki tadi dan perselisihan. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan tidak dengan tulus, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat bahwa tugas pemberitaan Injil ini bukan hanya melalui kita yang datang kepada orang lalu menceritakan tentang Kristus begitu ya. Tetapi pemberitaan Injil ini juga dilakukan melalui orang-orang yang justru senang kalau Paulus masuk di dalam penjara. Jadi beberapa penafsir menafsirkan bahwa perikop ini ditulis Rasul Paulus dengan maksud bahwa Paulus itu mau mengatakan ada orang-orang yang gak suka sama Paulus dan orang-orang yang suka sekali kalau Paulus itu masuk di dalam penjara. Sehingga mereka itu seolah-olah memfitnah Paulus, berkata yang macam-macam. Mungkin ada yang mengatakan bahwa tuh lihat, ini katanya rasulnya Kristus. Rasulnya Kristus itu harusnya dilindungi, harusnya nggak masuk penjara. Sehingga akhirnya orang-orang melihat bahwa oh iya ya, Rasul Paulus ini kayaknya bukan rasul. Tetapi akhirnya justru dengan cara itulah Rasul Paulus tetap bersuka cita. Karena melihat bahwa Kristus yang diberitakan dengan cara seperti itu. Begitu ya. Sehingga Rasul Paulus sekalipun dia difitnah, dia harus di dalam penjara, dia tidak peduli dengan hal itu. Dia tetap bersuka cita. Karena dengan cara itu, orang-orang yang memfitnah Paulus, mereka tanpa sadar sedang memberitakan tentang Kristus. Paulus di dalam penjara, sudah difitnah, di dalam penjara, dia tetap bersuka cita. Bukankah ini seharusnya menjadi satu hal yang membuat orang-orang pada waktu itu, tapi dia tetap bersuka cita sekalipun di dalam penjara. Kemungkinan Kristus tetap ada dan menyertai dia. Sehingga ya bagi Rasul Paulus, saya yakin yang paling penting adalah pemberitaan Injil. Yang paling penting adalah di mana ketika Kristus ditinggikan dan bukan masalah saya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kondisi Paulus di dalam penjara, difitnah, dikata-katain mungkin atau mungkin apapun yang dikerjakan oleh orang-orang di luaran sana terhadap Paulus, Paulus tidak memperdulikan hal itu. Paulus lebih mementingkan ketika Kristus dimuliakan, ketika Kristus ditinggikan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah hal ini juga seharusnya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Tidak peduli lagi dengan apa yang menjadi omongan orang. Karena memang kita tidak akan pernah bisa menghentikan omongan orang itu terhadap kita. Fitnahan orang, mungkin ejekan orang, orang yang ngomongin kita di belakang. Tentang apa yang kita kerjakan. Kita tidak bisa menghentikan orang untuk ngomongin tentang kita. Tetapi bagaimana kita tetap fokus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
di mana kita tetap fokus menjadi orang Kristen yang mengikut Yesus setiap hari. Apapun yang Tuhan kerjakan kita teladani, supaya Kristus dimuliakan, supaya Kristus ditinggikan. Jadi yang paling penting sekali lagi adalah pemberitaan Injil. Bukan diri saya lagi, bukan diri kita sama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi pagi hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Sekalipun di dalam penjara mendapatkan fitnahan, Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-18, saya bacakan lagi. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersuka cita, aku akan tetap bersuka cita. Rasul Paulus tetap bersuka cita, tetapi bukan berarti dia menjadi orang yang permisif, membiarkan orang-orang dengan kebencian, dengan kekerasan, memaksa orang untuk jadi Kristen. Bukan seperti itu. Tetapi di dalam konteks ini jelas, Rasul Paulus mau menegur orang-orang yang tidak suka kepadanya, yang memfitnah dia. Dengan cara itu pun Rasul Paulus berkata, Kristus diberitakan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah lakukan pekerjaan Kristus, tetaplah menjadi duta-duta Kristus di dalam dunia ini. Apapun yang kita kerjakan, mau disukai atau tidak, yang penting Kristus diberitakan, yang penting Kristus dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita supaya kita menjadi duta-duta Kristus yang memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu boleh menolong setiap kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah duta-duta Kristus di dalam dunia. Kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang seharusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan pemberitaan Injil itu di dalam dunia ini. Maka dari itu Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, tidak lagi membuat kami peduli dengan apa yang menjadi omongan orang terhadap kami, fitnahan orang terhadap kami, tetapi kami mau terus fokus untuk memberitakan Injil. Kami mau terus fokus untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.